أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وكل من تبع هداه واستمسك بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Alhamdulillah, pertama-tama tentu kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan walaupun dengan cara yang berbeda secara virtual namanya. Tapi mudah-mudahan pertemuan kita tidak mengurangi keberkahan dan juga tidak mengurangi kemanfaatan yang akan kita coba gali dari pertemuan ini. Kemanfaatan yang terutama adalah kemanfaatan samawi. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahalanya Allah, thawab atas upaya kita untuk bersama-sama mengaji dan mengkaji agamanya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan puasa seperti kita masuki bagian kedua dari bulan ini, ada satu hal yang dalam beberapa kali pertemuan yang lalu saya biasa ingatkan diri saya dan kita semua, adalah agar kita senantiasa berhati-hati. Kehati-hatian kita itu karena memang iblis dan syaitan tidak pernah terhenti dan tidak pernah berhenti untuk menggelincirkan kita, menjatuhkan kita dari posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam upaya untuk menjaga langkah-langkah kita di jalan Allah. Maka ketika kita berpuasa selesai 10 hari, masuk ke 11 hari, hari ke-11, iblis mulai berbisik tuh. Anda sudah menyelesaikan 10 hari, Anda sudah melakukan tarawih, Anda sudah sekian juz membaca Al-Quran, sudah melakukan ibadah-ibadah ritual yang sedemikian banyak selama bulan Ramadan. Lalu mulai ada rasa. Merasa itu adalah persis seperti pengakuan iblis di masa lalu. Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Ada perasaan lebih baik dari orang-orang di sekitar kita. Salat kita lebih baik, puasa kita lebih baik, zakat kita lebih baik, haji kita lebih baik. Nah, perasaan ini tanpa kita sengaja sebenarnya sudah merupakan perangkap yang luar biasa. Kita masih ingat ketika iblis laknatullah alaih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk menghormati Adam dalam bentuk sujud kepada Adam. Iblis menolak. Aba wastakbar, dia membangkang dan angkuh, sombong. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Jawabannya seperti tadi itu. Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Nah, ini kan konteksnya memang konteks material fisikal. Bahwa dia merasa lebih baik diciptakan dari api. Sementara Adam diciptakan dari tanah. Kebanggaan fisikal ini sekarang juga terjadi dalam bentuk rasisme itu. Tapi secara implisit, secara tersembunyi, ada kebanggaan lain yang menjadikan iblis mengatakan ana khair minhu. Dan kebanggaan itu karena dia sudah berada pada posisi malaikat dalam penyembahan. Ingat, iblis itu bukan malaikat, tapi justru disuruh sujud bersama para malaikat. Artinya apa? Bahwa dalam perspektif ibadah ritual, iblis sudah mencapai tingkat ubudiyah yang sangat tinggi, bahkan berada pada tingkatan ubudiyah malaikat. Ini salah satu alasan yang menjadikan dia susah betul untuk menghormati Adam yang dianggap pendatang baru. Maka berhati-hati kita di dalam
upaya menyikapi ubudiyah kita. Jangan sampai ada perasaan ana khair. Nah, ini berbahaya ketika kita kadang datang ke masjid, kita lihat cara angkat tangannya orang lain di sekitar kita, kok lain ya, kita merasa kita lebih sunnah. Bahkan cara berpakaian pun kita lebih sunnah terkadang. Merasa lebih sunnah. Perasaan merasa lebih ini berbahaya. Kita harus berhati-hati. Seharusnya orang beriman itu semakin merasa bisa melakukan sesuatu, semakin merasa kok masih kurang ya. Bersyukur. Bersyukur itu berarti mengakui kekurangan dan ketidakmampuan kita dan menghadirkan kemahaesaan Allah, kekuasaan Allah dalam hidup kita. Abu Bakar radhiyallahu an, maaf saya sedikit memulai ini dengan ini. Abu Bakar radhiyallahu an suatu ketika pernah berkata kepada para sahabat senior yang lain di saat beliau sudah menjadi khalifah. Kalau sekiranya semua sudah masuk surga kecuali satu orang saja yang belum masuk surga, saya justru khawatir kalau yang satu orang itu adalah saya, kata Abu Bakar. Padahal kalau kita lihat Abu Bakar itu adalah di dalam tatanan keumatan kita, Abu Bakar itu adalah orang kedua setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi demikian humble-nya, demikian tawaduknya, demikian rendah hatinya beliau. Dan oleh karenanya yang harus kita selalu hayati, kita selami bersama dalam kita menjalankan ibadah-ibadah ini adalah ikut kepada qudwah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita ikat kepada spirit semangat Ibrahim dalam beribadah. Bagaimana semangat Ibrahim beribadah itu? Itu juga kisahnya ketika meninggikan fondasi Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah bersama Ismail. Ini adalah sebuah amalan yang barangkali teragung ya di dalam amalan-amalan manusia, membangun Ka'bah. Yang setiap hari jutaan manusia paling tidak menghadap ke tempat yang sama. Setiap hari tidak pernah terputus dilingkari tawaf oleh manusia-manusia, orang-orang yang beriman. Dan setiap kali ada yang beribadah menghadap Ka'bah al-Musyarrafah, pastilah Ibrahim mendapat pahala. Tapi Ibrahim tidak merasa sudah lebih dari yang lain. Justru dengan segala ketawaduan rendah hati mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini keteladanan yang perlu kita ikuti di dalam beribadah. Kita jangan merasa lebih dari orang lain lah. Dalam segala hal sebenarnya, bukan hanya ibadah saja. Dalam hal keilmuan juga, kita terkadang membaca 1-2 buku, menghafal 1-2 hadis, lalu merasa kita yang paling berilmu. Biarkanlah kita terus-menerus mengkaji, mengaji, mencari, dan Allah yang menilai. Bahwa ahkamul hakimin. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua, kesyukuran kita tentu tidak kalah pentingnya karena memang kita dipilih menjadi umat ini. Terpilih menjadi orang-orang yang faham dan mengimani agama kita tercinta ini, al-Islam. Dan dinul Islam adalah din yang sangat dahsyat. Barangkali tidak terlalu terasa kedahsyatan Islam itu ketika kita masih hidup dalam comfort zone, dalam zona nyaman. Ketika kita berada dalam lingkungan mayoritas Muslim, azan kedengaran di mana-mana, syiar Islam kelihatan di mana-mana. Akan lebih terasa lagi betapa dahsyatnya Islam itu ketika kita berada di tengah-tengah mayoritas non-Muslim. Baru kita bisa merasakan kenikmatan Islam yang luar biasa itu. Karena bisa kita membedakan mana orang yang punya arah hidup dan mana orang yang sedang kebingungan dalam hidup. Islamlah yang memberikan arah hidup yang jelas. Itu yang disebut hudan. Salah satu makna terpenting daripada hidayah itu adalah kita memiliki orientasi hidup yang jelas.
Jadi bukan orang yang sedang kebingungan dari mana, untuk apa, dan kemana gitu ya. Sehingga betapa banyak anak-anak muda di Amerika Serikat ini atau di dunia barat secara umum dalam dunianya berhasil, tapi kemudian bingung untuk apa gitu loh. Bahkan marah pada dirinya sendiri. Frustrasi. Jepang itu dan Korea Selatan adalah dua negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi. Padahal kalau kita melihat kemajuan teknologi luar biasa. Jepang dan Korea itu dua negara yang bersaing di Asia dalam hal teknologi. Ada Honda, ada Hyundai. Ada mobil ini dibuat oleh Jepang, Korea juga bikin. Demikian seterusnya, alat-alat elektronik misalnya. Apa yang dibuat oleh Jepang, Korea juga bikin. Tapi pada akhirnya dua negara ini juga sedang bersaing dalam frustrasi hidup. Kalau teman-teman pernah ke Tokyo misalnya, di sana itu stasiun subway dipagarin. Kenapa dipagarin? Karena ada-ada saja orang lompat gitu. Ketika kereta datang sedang menuju, dia melompat, selesai. Disangkanya udah selesai hidup di situ. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena orang bingung dalam hidup ya. Untuk apa? Mau kemana? Dunia sudah ditemukan, materialnya sudah banyak, secara fisikal mereka hebat. Tapi yang dia cari itu nggak tahu untuk apa gitu. Terkadang bingung pada dirinya sendiri. Itulah yang disebut dengan wahwa fi dhalal. Mereka dalam keadaan tersesat ya. Tersesat jalan gitu. Maka Islam ini alhamdulillah memberikan orientasi hidup yang jelas. Islam yang dahsyat ini juga adalah karena kesempurnaan dan praktis ya. Salah satu kehebatan Islam itu sempurna dan praktis. Saya tidak perlu memberikan lagi contoh-contoh betapa banyak orang-orang Amerika yang masuk Islam gara-gara menemukan bahwa Islam ini bukan sekedar agama sentimen dan emosi. Walaupun ada penilaian yang mengatakan seolah-olah orang Islam itu selalu emosi dan terlalu sentimental gitu. Sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar dipancing sedikit, orang Islam langsung naik pitam, bakar sini, bakar situ. Nah ini ada semacam image yang dibangun seperti itu, ada persepsi yang terbangun seperti itu. Tapi begitu orang Amerika menyelami Islam, mendalami Islam, memahami Islam, mereka menemukan bahwa ternyata Islam ini adalah agama yang selain sempurna dari A sampai Z, dari kepala sampai kaki, in and out, dalam dan luar, semuanya ada bersentuhan dengan agama kita. Tapi bukan sekadar sempurna saja, tapi praktikal sifatnya, praktis. Kalau kita mengatakan misalnya, Islam itu adalah mencintai, Islam itu punya rahmah. Nah prakteknya bagaimana? Prakteknya misalnya Rasulullah mengatakan, tidak beriman di antara kalian kalau tertidur nyenyak sementara tetangganya kelaparan, kan begitu. Ini kan praktek. Jadi Islam itu bukan sekedar sempurna, tapi juga praktis sifatnya. Jadi bukan angan-angan, bukan emosi, bukan sebuah perasaan yang sekedar kita pelihara dan tubuh suburkan. Tapi memang menjadi petunjuk praktis dalam kehidupan kita. Mau tidur ada petunjuknya, bangun tidur ada petunjuknya, masuk kamar mandi ada petunjuk, keluar kamar mandi ada petunjuk, mau meninggalkan rumah, masuk rumah, mau berbisnis ada petunjuk, dalam kegiatan politik juga ada petunjuknya. Ini kan ada semuanya. Dan ini yang menjadikan banyak orang Amerika kemudian tertarik. Karena selama ini agama dianggap itu betul-betul terpisah dari kehidupan. Ya, agama bahkan dianggap sebagai penghalang kemajuan. Disinilah kemudian kita umat Islam lalu sering merasa bahwa merasa betul-betul sangat disayangkan dan seharusnya menjadikan kita iri hati. Kenapa ya? Kita sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, dipilih menjadi orang-orang yang mengimani agama ini. Tapi kenyataan hidup terkadang jauh panggang dari api gitu kalau nggak salah ya. Jauh realita dari konsep yang ada. Sehingga orang terkadang bingung. Nanti kalau misalnya menjadi muslim yang bagaimana bentuknya? Salah satu kekhawatiran di Amerika itu, dan ini mohon maaf menjadi salah satu penyebab mungkin terutama ya. Penyebab Islamofobia itu adalah karena realita yang ada di dunia Islam.
kekerasan-kekerasan antar mereka juga. Kemudian ya saya tidak perlu menyebutkan lah, bisa kita nilai lah negara-negara Islam sekarang ini. Sehingga negara-negara yang Islami, bukan Muslim ya, tapi Islami, adalah mayoritasnya justru negara-negara yang non-majority atau non-mayoritas Muslim. Nah itu ada tulisnya itu. Ya. Inilah kemudian menjadi kewajiban kita semua untuk menyampaikan Islam kepada dunia. Dan di dalam sebuah buku, judul ini sebenarnya saya yakin diambil dari sebuah buku yang pernah saya tulis, Telling Islam to the World. Itu pernah diterbitkan oleh Gramedia, walaupun nampaknya tidak dicetak ulang itu buku. Telling Islam to the World, menyampaikan Islam ke seluruh dunia. Ini kemudian kita sadari sebagai kewajiban. Kewajiban ini sudah ada di atas pundak kita sejak zaman Rasulullah SAW, apalagi sepeninggal Rasulullah SAW. Agama ini adalah agama untuk seluruh zaman dan seluruh dunia. Agama yang paling universal, agama yang paling internasional. Sehingga pasca 9/11 ketika saya diundang membaca doa di Yankee Stadium dulu, saya tidak membaca doa tapi membaca Al-Quran, dan saya pilih salah satunya ayat 13 dari surah Al-Hujurat. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Alasan saya memilih ayat ini adalah karena ingin menyampaikan kepada Amerika bahwa Islam itu adalah agama seluruh umat manusia. Agama seluruh manusia tanpa kecuali, dan ras apapun, etnis apapun, warna kulit apapun. Ada beda misalnya dengan agama-agama lain yang terkadang diklaim, diakui sebagai agama manusia tertentu. Tapi dalam agama Islam kita ini, semuanya bersifat general, menyeluruh. Tuhan dalam agama Islam itu Rabbul Alamin, Rabbun Nas. Tidak pernah kita mendapatkan dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Rabbus Saudiyin, Rabbul Arab, atau Rabbul Indonesiin. Tidak ada. Yang ada adalah Rabbul Alamin atau An-Nas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rahmatan lil alamin, kaffatan lin nasi basyiran wa nadhira. Diutus untuk seluruh manusia, memberikan berita gembira dan peringatan sekaligus. Walaupun beliau memang beretnis Arab, pasti wajahnya wajah Arab, dilahirkan memang di Arab, tapi Rasulullah bukan Rasulullah Arab. Bukan hanya rahmatan lil Arab, tapi rahmatan lil alamin. Al-Quran hudan lin nas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walaupun memang yang bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran adalah yahdi lillati hiya aqwam, atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang-orang yang mau, orang-orang yang mau bertakwa, orang-orang yang mau lurus, inilah yang mendapatkan Al-Quran. Tapi Al-Quran sendiri ditujukan for all, untuk semuanya. Ya. Hidayah for all. Kalau di Amerika di konstitusinya disebut justice for all, ya Al-Quran itulah guidance for all, untuk semuanya. Ya. Nah, karena Islam adalah agama untuk semua manusia dan semua penjuru dunia, dan Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, maka kewajiban menyampaikan Islam ini ada di atas pundak umatnya Rasulullah SAW. Dan di dalam Al-Quran sendiri itu penuh dengan perintah-perintah ya untuk mendakwakan agama ini. Dalam Al-Quran misalnya disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ajaklah, panggillah, undanglah. Ini ud'u, ini perintah kan. Wal amru al aslu fil amri lil wujub. Asal usul dari sebuah perintah itu berarti kewajiban. Maka kewajiban bagi semua umat Islam untuk menjadi da'i. Walaupun nanti saya akan jelaskan bahwa ternyata kadang kita salah tafsir tentang dakwah. Seolah-olah dakwah itu ceramah saja. Ceramah hanya bahagian kecil sekali dari dakwah itu. Ada ayat yang mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Menggambarkan bahwa berdakwah itu adalah amalan yang terbaik. Sebuah karya yang terbaik. Qaul dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran bukan sekedar kata-kata saja dari mulut, tapi termasuk perilaku,
Maka kita menerjemahkan waman ahsanu qawlan, adakah karya yang terbaik? Apakah dalam bentuk kata maupun perilaku yang terbaik daripada berdakwah? Ini menggambarkan juga urgensi daripada dakwah. Bahkan yang terpenting adalah kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, inilah jalanku. Qul hadhihi sabili, inilah jalanku mengajak manusia kepada jalan Allah. Saya, kata Rasulullah SAW, dan siapa yang mengikut kepadaku. Maka orang beriman, orang muslim itu pasti merasa ikut kepada Rasulullah SAW. Dan kalau ada sense of pengikut, ada rasa mengikuti Rasulullah, maka seharusnya kita juga harus merasakan kewajiban untuk mendakwakan agama ini. Maka kewajibannya jelas, substansi dakwah jelas, yaitu Islam dan ilallah. Yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana? Karena permasalahan yang kita sering hadapi dalam dunia dakwah itu bukan masalah Islamnya. Islam indah, dahsyat, kuat, luar biasa, menarik. Insya Allah Islam ini kalau orang paham betul ya, dengan pemahaman yang betul, insya Allah nggak kelihatan cacatnya. Seperti yang surah Al-Baqarah digambarkan gitu. Al-Quran itu nggak ada cacatnya, nggak ditemukan gitu. Maka tidak akan pernah ditemukan. Tapi yang menjadi masalah keindahan Islam, kehebatan Islam, kedahsyatan Islam ini, terkadang tercoreng oleh perilaku dan tata cara kita dalam menampilkan dan menyampaikan Islam itu. Sehingga kerap kali, mohon maaf, dakwah yang esensinya ajakan, yang tentu punya konotasi persuasi, punya konotasi membujuk, punya konotasi ada kemanisan di situ, ada daya tarik di situ. Terkadang justru dakwah terbalik gitu, menjadi sebuah ancaman dan menakutkan. Ini kan kembali kepada bagaimana menyampaikan Islam itu. Disinilah kemudian kita akan menyampaikan beberapa poin yang singkat saja, karena kalau bicara tentang bagaimana menyampaikan Islam ini, termasuk khususnya kepada non-muslim, bisa kita berbicara seharian dan beberapa sesi ya. Karena memang, dan ini Bapak dan Ibu bukan sebuah teori yang saya pribadi dapatkan hanya dari universitas atau kita baca dari buku, tapi pengalaman-pengalaman di lapangan banyak mengajarkan bagaimana seharusnya kita berinteraksi, bagaimana seharusnya kita menyampaikan, bagaimana seharusnya kita menampilkan Islam itu kepada saudara-saudara. Saya memakai saudara-saudara karena mereka juga adalah saudara-saudara semanusia kita. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, dan seterusnya. Lalu bagaimana kita menyampaikan dakwah ini kepada teman-teman di sekitar kita? Ada 7 poin yang saya ingin sampaikan, singkat. Yang pertama, sampaikan dengan hati saja. Ya. Sampaikan dengan hati. Artinya apa? Di dalam berdakwah itu diperlukan, di satu sisi adalah memang keluar dari hati kita, ada keikhlasan. Makanya dakwah itu lillah. Ya. Ud'u ila sabili rabbika, di jalan Tuhan. Nah, kata sabili rabbika itu artinya, masa orang diajak ke jalan Allah tapi hatinya pun tidak terkoneksi dengan Allah. Nggak nyambung tuh. Nah, kalau seseorang berdakwah dengan keikhlasan, dengan hati, ya, bukan karena sebuah, ya saya tidak perlu menyebutkan lah, kayak gitu. Tapi dengan hati, maka di sana kemudian dakwah itu akan memberikan pengaruh, influence, ya, yang sangat luar biasa, dahsyat. Rasulullah itu terkadang kata-katanya sederhana. Coba baca hadis Rasul. Qala Rasulullah SAW, sederhana kata-katanya begitu. Tapi kok menyentuh gitu. Nyentuh sekali. Ya. Kadang 1-2 kata, tapi 1-2 kata itu sudah bermakna 1000 makna bagi para mereka yang mendengarkan kata-kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena keluar dari hati. Makanya ayat tadi mengatakan ala basiratin. Ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Dan kata basirah itu adalah pandangan hati, pandangan jiwa, sentuhan batin. Jadi bukan sekedar kepintaran akal semata. Nah, kalau seandainya kita bertumpu kepada kepintaran akal, terkadang kita ini sering menemukan justru non-muslim itu lebih pintar itu kadang-kadang. Ada profesor-profesor di dunia barat ini, itu menulis buku yang, mohon maaf kalau saya membaca beberapa buku yang diantaranya ditulis oleh mereka, jauh lebih dalam, jauh lebih dahsyat. Ya. Terkadang seperti kok
ditulis ya dengan sebuah analisa yang luar biasa, seperti Karen Armstrong menulis tentang Rasulullah SAW, Muhammad is the prophet of our time. Muhammad adalah nabi masa kita, masa kini. Luar biasa beliau menuliskan itu. Nah, maka di dalam berdakwah diperlukan hati, diperlukan keikhlasan. Nah, di satu sisi ini yang akan memberikan pengaruh dari hati ke hati itu. Kalau kita selalu berbicara dari akal, ya akal yang akan tersentuh terkadang, tapi hati nggak tersentuh. Yang kedua, kenapa hati penting ini? Karena mendakwakan Islam ini, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, itu di satu sisi tantangannya luar biasa. Tapi di sisi lain, jangan lupa, godaannya juga luar biasa. Tantangan dan godaan. Dan terkadang para dai itu terjatuh di antara dua trap, di antara dua perangkap itu. Kita menghadapi tantangan menjadi lemah, ketakutan, penuh kekhawatiran, tergoda, terperangkap. Tapi Rasulullah SAW yang senantiasa mengedepankan hati dalam berdakwah. Ketika digoda oleh orang Mekah ketika itu, mau jadi raja, kita jadikan raja. Mau mengawini perempuan yang paling cantik, kita jadikan perempuan yang paling cantik. Mau menjadi orang yang kaya, kita jadikan dia orang yang paling kaya. Asal berhenti. Apa kata Rasulullah SAW? Kalaupun mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti mendakwakan ini sampai saya hancur bersamanya atau Allah menentukan hal yang lain. Itu namanya self-confidence. Rasa percaya diri yang luar biasa. Kenapa? Karena mengedepankan hati. Itu yang pertama ya. Jangan kita pernah bermimpi untuk bisa menyampaikan dan mendakwakan agama ini kalau kita tidak mengeluarkan semua itu dari hati yang paling dalam. Yang kedua adalah diperlukan ilmu. Dan ilmu yang kita maksud bukan sekedar hafalan-hafalan saja. Tapi adalah wawasan kita ini. Wawasan tentang Islam, tentang Quran dan Sunnah. Pemahaman yang tidak saja kita hafal dan merasa kita menguasai sudah. Hafal penting, kita menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagi teman-teman yang belajar agama, menghafal usul-usul agama, qawaid fiqh misalnya, usul fikih. Ada kawaid-kawaid yang kita hafal, bahkan dari pesantren kita menghafal nahwu, sharaf dan sebagainya. Bahkan ada yang disebut dengan apa itu ya? Man dhafara, man jadda wajada, mahfuzat ya. Banyak kita hafal. Tapi ilmu yang terpenting itu adalah bagaimana membuka wawasan kita. Makanya Allah menurunkan ayat Al-Quran yang pertama itu bukan tuntut ilmu atau kata-kata ilmu. Tapi apa? Iqra. Karena iqra itu lebih kepada bagaimana membuka wawasan yang luas. Seorang da'i harus memiliki wawasan yang luas. Selain memahami Islam dengan pemahaman yang berwawasan, dengan pemahaman yang berwawasan, juga memahami lingkungan di mana dia menyampaikan dakwahnya. Ini sangat penting. Saya seringkali menyebutkan kata-kata, jika kita tidak memahami lingkungan di mana kita berdakwah, maka akan terjadi metode bulldozer, termasuk komunikasi bulldozer gitu. Cara orang Amerika berkomunikasi bagaimana? Tentu beda dengan cara orang Bugis Makassar. Cara orang Amerika berkomunikasi tak beda dengan orang-orang Sunda misalnya kan. Maka di sini kemudian kita harus menyampaikan dengan komunikasi yang pas. Kenapa? Kita paham lingkungan di mana kita hidup. Ini yang kedua ya, singkat saja. Nah, yang ketiga adalah setiap rasul diutus dengan bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Nah, tentu bahasa ini bukan hanya bahasa lisan yang kita kenal. Indonesia bahasa Indonesia, Amerika bahasa Inggris, Inggris bahasa Inggris, Prancis bahasa Prancis. Bukan cuma itu saja. Tapi bahasa yang lebih luas lagi. Bahasa kehidupan. Termasuk budaya, tradisi, custom, culture, dan sebagainya itu. Ini harus kita pahami. Sehingga ketika kita berhadapan dengan orang, ketika kita menyampaikan Islam ini, kita tidak menyampaikan Islam seolah-olah datang untuk, yang seperti memakai kata bulldozer lagi tadi itu. Kenapa? Karena Islam itu datang liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Nah, ingat kata liutammima, menyempurnakan. Islam tidak datang untuk mengganti atau menghabiskan atau menghancurkan.
tapi menyempurnakan. Artinya apa? Kalau ada sesuatu ya, misalnya culture atau budaya. Ada budaya yang sudah baik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keislaman kita. Islam datang tidak saja tidak mengganggu, tapi ikut membesarkan, ikut menguatkan, ikut mengkonfirmasi dan menafirmasi budaya yang sudah ada itu. Itulah yang terjadi ketika para dai datang ke Indonesia. Yang kita kenal tentu ada Wali Songo ya. Walaupun memang masih diperlukan terus-menerus penyempurnaan karena terkadang belum ada sesuatu yang perlu disempurnakan. Tapi di Amerika Serikat dunia Barat, begitu banyak sekali budaya yang sudah sangat Islami. Kedisiplinan, etos kerja, semangat belajar, ya, keramahan, saling menghormati, menghormati orang tua. Misalnya ketika kita di kereta api, ada orang tua yang berdiri, anak muda dia duduk. Pasti anak muda itu malu kalau nggak kasih tempat duduknya kepada orang tua. Ini kan budaya yang sudah bagus. Budaya yang ara'aita alladhi yukadzibu biddin itu. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Karena orang tua yang lututnya udah sakit, tidak mendapat tempat duduk, itu termasuk duafa. Mereka punya hak untuk duduk kan. Maka anak muda yang dapat tempat duduk pasti akan ngasih tempat duduk para orang tua itu. Ini kan budaya Islam sudah. Tinggal kita mengatakan amin. Mudah-mudahan terus-menerus bagus. Nah, maka bahasa kaum ini menjadi penting. Saya masih ingat waktu pertama kali membeli lahan pesantren di Amerika. Sebelum kami, lahan ini dimiliki oleh satu yayasan dari Asia Selatan namanya Darul Ulum. India, Pakistan, Bangladesh. Tapi mereka gagal total. Kegagalannya itu adalah salah satunya karena tidak ingin memahami konteks kehidupan masyarakat setempat. Padahal di sekitar pesantren kita itu semua orang putih non-muslim. Kalau ingin mendapatkan masjid harus mengendarai mobil sekitar 35 menit atau 40 menit. Hampir adalah 1, 2, 3 orang Islam yang punya pompa bensin. Tapi ya jarang. Nah, Darul Ulum yang punya sebelum kita ini, kalau datang ke sana yang dikedepankan itu adalah pakaian India, Pakistan, Bangladeshnya, janggutnya yang panjang-panjang. Dan tidak pernah berusaha untuk mengenalkan diri kepada tetangga-tetangga. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka disalahfahami. Beberapa kali tetangga memanggil polisi. Bahkan FBI. Ini FBI ini kan mata-matanya Amerika. Ini satu contoh saja. Bahwa betapa bahasa kaum itu penting untuk kita pahami di dalam berdakwah. Kalau kami sejak tahun pertama, alhamdulillah, kita undang tangga-tangga, makan-makan, ya saling tersenyum, saling ketawa-ketawa gitu ya. Ya namanya orang Indonesia suka ketawa gitu. Suka makan juga. Walaupun nggak besar-besar juga orang Indonesia makan terus gitu. Nah, akhirnya mereka senang. Yang mengatakan, oh, you are different. Kamu ini kok beda katanya. Beda dengan yang sebelumnya itu. Nah itu yang ketiga ya. Jadi bahasa kaum ini penting. Ya tentu bahasa lisan juga penting. Makanya para pendai kita yang muda-muda ini perkuat bahasa asing kalau mau berdakwah di tempat-tempat yang lain. Jadi ustadz-ustadz kita kalau datang ke Amerika Serikat, alhamdulillah bagus. Tapi sayang sekali ya ceramahnya kepada orang Indonesia kan. Yang biasa ceramah ke ribuan orang di Indonesia datang ke Amerika puluhan orang. Ya kurang efektif lah. Kita harapkan ada ustadz-ustadz datang Indonesia itu ke Amerika bisa ceramah ke orang Bangladesh, ke orang Pakistan, ke orang Arab, ke orang Afrika, bahkan ke non-Muslim. Tapi itu memerlukan kelihayan dalam berbahasa. Maka bilisani qaum ini penting untuk kita selami bersama untuk berdakwah. Tentu yang keempat adalah komunikasi ini, ya, saya tegaskan, saya fokus kepada komunikasi secara khusus ya. Di dalam Al-Quran itu kan di surah Ar-Rahman disebutkan begini. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Rahmah, Al-Quran, penciptaan manusia, dan Al-Bayan. Kenapa Allah menyebutkan Al-Bayan ini sebagai salah satu esensial, salah satu kebutuhan mendesak dalam kehidupan manusia? Karena Al-Bayan itu artinya kemampuan manusia untuk mengekspresikan diri. Itulah komunikasi. Komunikasi begitu penting karena bisa menciptakan perang atau sebaliknya perdamaian. Hanya dengan komunikasi. Maka komunikasi esensial sekali dalam dakwah itu. Maka jangan sampai sekali lagi ada komunikasi bulldozer. Teman-teman yang berdakwah, jangankan kepada non-muslim. Terkadang kepada sesama muslim saja,
cara kita mengkomunikasikan Islam ini kok menyeramkan ya. Membuat kita pesimis terkadang. Anak-anak muda, millennials, yang sudah terpengaruh dengan banyak pengaruh-pengaruh dari luar, ketika mendengarkan ceramah-ceramah kita dengan komunikasi yang mohon maaf tidak disesuaikan, menjadikan mereka merasa kok agama ini nggak memberikan harapan. Gitu. Agama itu kok beban. Kok seolah-olah kita ini semua masuk neraka gitu. Nah ini kan cara mengkomunikasikan. Makanya Rasulullah SAW itu adalah komunikator yang luar biasa. Komunikator ulung yang luar biasa Rasulullah SAW itu. Saya sudah menyebutkan tadi, kadang 1-2 kata, singkat, tapi pas. Gitu. Karena tahu betul ketika beliau ngomong, tahu secara kejiwaan, kecenderungan siapa di hadapannya beliau. Dia tahu itu. Ada anak muda datang minta izin kepada Rasulullah. Katakan Rasulullah, saya cinta engkau, saya cinta Allah ya Rasulullah. Saya ingin menjadi muslim yang baik, tapi boleh nggak saya minta izin? Tanya minta izin apa? Dia katakan minta izin untuk berzina. Bayangkan. Kepada Rasulullah SAW. Rasul. Umar yang mendengarkan itu marah betul. Nah, marah betul lah. Hampir menggal leher anak itu. Tapi Rasulullah mengatakan, mahlan ya Umar. Tenang wahai Umar. Lalu diajak pemuda itu dekat. Ini cara Rasulullah mengkomunikasikan. Kamu ada ibu? Ada. Saudara ada. Saudara perempuan. Ada tante ada. Mau nggak? Kalau ada yang melakukan itu kepada ibu, saudari, atau tantemu. Enggak. Kata Rasulullah, semua orang punya itu. Semua wanita itu adalah, kalau enggak ibu ya saudari atau tante gitu. Dan enggak ada manusia yang mau itu. Lalu kemudian Rasulullah menyentuh dada orang tersebut, anak muda itu, dan mendoakan. Ya Allah, sucikan hatinya, bersihkan hatinya. Karena engkau lah yang paling berhak untuk mensucikan hatinya. Dan sejak didoakan itu, anak muda ini menjadi salah seorang anak muda yang paling taat di Madinah ketika itu. Ini kan cara komunikasi. Atau ketika seorang pengantin baru barangkali di bulan Ramadan datang kepada Rasulullah tergesa-gesa gitu. Lalu dia mengatakan, halaktu ya Rasulullah, saya hancur ya Rasulullah. Loh kenapa celaka? Dia katakan, waqa'tu ala imra'ati, saya terjatuh kepada istriku. Artinya ada hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW nggak langsung menyalahkan begitu saja. Walaupun dia bersalah memang. Tapi nggak langsung disalahkan. Orang bersalah seharusnya tidak perlu disalahkan tapi dibenarkan. Beda antara orang salah yang disalah-salahkan dan dibenarkan. Maka Rasulullah mengkoreksi dia. Artinya membenarkan, bahwa dia kembali kepada jalan yang benar. Dia katakan ada 3. Ada solusinya kok. Pertama, puasa 2 bulan berturut-turut. Membebaskan budak. Dia katakan, Rasulullah saya nggak punya duit. Membeli satu budak, membebaskan budak ketika itu mahal sekali. Kalau begitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nggak bisa ya Rasulullah. 1 bulan saja kebobolan. Gimana kalau 2 bulan? Kata Rasulullah SAW, kalau begitu berikan makan kepada 60 orang miskin. Saya miskin ya Rasulullah. Saya ini miskin, nggak punya apa-apa. Lalu Rasulullah SAW masuk kamarnya, dibawa satu sok. Apa yang saya nggak tahu terjemahan suatu sok dari korma itu. Dikasih kepada dia katakan bawa ke kampung kamu, bagi-bagi kepada orang miskin. Dia masih juga bilang, ya Rasulullah saya ini paling miskin di kampung itu. Kalau saya bagi-bagi korma ini kepada orang miskin, pasti saya akan dituduh sebagai pencuri. Dari mana orang ini mencuri? Nggak punya duit membeli, tiba-tiba ada korma dia bagi-bagi kan? Akan ada fitnah nanti. Kata Rasulullah SAW sambil tertawa nih, Rasulullah tertawa sampai kelihatan gigi taringnya. Bawa korma ini dan feed your wife, berikan makan kepada istrimu. Itulah Rasulullah SAW, sebuah komunikasi yang luar biasa. Dan ini yang menyadarkan kembali orang ini. Tidak saja bahwa dia bersalah, pasti merasakan kesalahan itu. Dan ingin memperbaiki tentunya. Tapi pasti dia sadar bahwa betapa luar biasa rahmahnya Rasulullah SAW. Luar biasa kelembutan dan kasih sayangnya Rasulullah SAW dalam menyelesaikan permasalahan. Bukan orang salah semakin disalah-salahkan. Orang salah itu diperbaiki. Orang yang salah dibawa kepada jalan yang benar lagi. Orang yang bersalah itu kan seolah-olah terjatuh dalam lubang. Ini sudah jatuh dalam lubang, diinjak-injak lagi ke dalam lubang. Nah, ini kan tidak seperti itu Rasulullah SAW. Lalu yang kelima, kalau kami di Amerika Serikat dan di dunia Barat tentunya, ada isu integrasi ya. Seringkali orang memakai, ada 2 kata yang dipakai. Integrasi, asimilasi. Tapi sebenarnya asimilasi ini negatif. Karena asimilasi itu artinya menjadi bahagian dari mereka dalam segala hal. Hanyut kalau bahasa kita barangkali. Ini kita nggak pakai.
Kita dalam berdakwah ini nggak boleh berasimilasi. Tapi harus melakukan sebuah gerakan integrasi. Menjadi apa ya? Kenapa integrasi? Menjadi bahagian daripada kaum. Dalam arti yang positif ya. Karena itulah sebabnya dalam Al-Quran ketika Rasulullah SAW digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Huwaladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Nah, kata kalangan mereka ini, garis bawahnya itu adalah bahwa rasul itu dari kalangan mereka. Bayangkan kalau tiba-tiba Allah mengutus seorang rasul orang Cina ke Mekah ketika itu. Mudah nggak? Maka karena dari kalangan mereka, maka tentu seharusnya lebih mudah bagi Rasulullah SAW untuk menyampaikan Islam itu. Disinilah kemudian kami di Amerika Serikat merasa bahwa integrasi itu menjadi bagian yang sangat penting dalam proses mendakwakan agama ini. Maka para da'i, para ustadz dan orang Islam secara umum di Amerika jangan hanya merasa bertengger di Amerika, apalagi menjadi benalu di Amerika. Justru harus menjadi bagian dari masyarakat dan kemudian memberikan sinar kepada masyarakat itu. Ini yang kita maksud dengan integrasi. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Kalau tidak ada integrasi, kita merasa selalu tamu negara orang. Bahkan ada orang Islam paspornya udah ganti, sudah paspor hitam, paspor Amerika, tapi masih saja merasa orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Mesir. Gitu. Sehingga apa yang terjadi? Terkadang perhatiannya itu selalu Mesir, Pakistan, Bangladesh. Nggak apa-apa sebenarnya. Saya sendiri sebagai orang Indonesia, perhatian saya nggak kurang kepada Indonesia. Tapi yang menjadi masalah adalah, terkadang cara dakwah kita, karena perhatiannya Saudi, Mesir, apa segala macam, cara dakwah kita adalah cara Saudi. Seolah-olah kita ngomong kepada masyarakat Saudi. Seolah-olah kita ngomong kepada masyarakat Mesir. Nggak nyambung. Maka disinilah kemudian penting apa yang disebut dengan integrasi itu, menjadi bahagian. Kalau kita sudah menjadi bahagian dari masyarakat tersebut, maka kita memiliki rumah itu. Kita bukan hanya penumpang di rumah itu. Nah, kalau kita menjadi pemilik, mau masak apa? Mau masak teh boleh, mau masak kopi boleh. Kita sendiri milih manisnya bagaimana. Tapi kalau kita tamu ya dikasih, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih ya lapar sendiri. Inilah pentingnya kita ketika menjadi da'i, harus merasa minhum. Sehingga kita tidak merasa risih, kita tidak merasa minder. So, kalau tamu gimana ngomong kepada yang punya rumah gitu. Jadi ini sangat penting sekali. Ini yang kelima, yang keenam sebelum yang terakhir adalah pentingnya ketauladanan. Ada dulu murid mu'alaf saya sebelum masuk Islam sudah sering. Dulu saya itu punya kelas mu'alaf namanya Islamic Forum for Non-Muslim. Dan murid-murid saya yang biasa ikut di kelas itu saya ajak kalau ada halal bihalal di rumah perwakilan Indonesia, duta besar atau konjen, saya ajak mereka datang. Non-Muslim ini, mereka belum Muslim. Ada salah seorang di antara mereka namanya Elizabeth. Ini juga beberapa kali saya ajak. Dan dia belajar Islam sekitar setahunan. Dan pada akhirnya masuk Islam. Nah, waktu masuk Islam saya tanya, kira-kira titik poinnya di mana sampai kamu menerima Islam sekarang? Sudah setahun belajar. Belajar akidah, belajar sholat, bahkan sudah mulai ikut-ikut sholat padahal belum Muslim. Saya tanya, poinnya di mana yang paling menyentuh sampai Anda sudah memutuskan masuk Islam? Apa jawabannya? Ketika saya pergi ikut halal bihalal, saya menemukan betapa orang Islam itu sangat ramah, menyapa orang dengan baik, menyediakan makanan. Di Amerika nggak ada orang yang menyediakan makanan cuma-cuma kan. Makanannya juga luar biasa, namanya juga orang Indonesia. Makannya banyak sekali lagi. Akhirnya itu yang menjadi daya tarik bagi dia. Karena apa? Karakter keindonesiaan kita. Yang ramah, sopan, santun, lembut, suka tersenyum. Ini yang paling menyentuh bagi Elizabeth ketika memutuskan masuk Islam. Bukan karena ceramah saya setahun itu. Bukan karena pelajaran-pelajaran agama yang kita sampaikan selama setahun itu. Tapi karakter kemanusiaan. Maka ketauladanan, contoh ya, menjadi contoh dalam berdakwah itu adalah merupakan tatanan terbesar, bagian terbesar dari tatanan dakwah. Saya katakan tadi, ceramah itu mungkin hanya 10-15% saja. Ya. 15% saja. Selebihnya itu adalah bagaimana kita membuktikan Islam itu, menampilkan, bukan hanya menyampaikan, menampilkan Islam itu.
Nah ini sangat penting sekali. Jadi itu yang keenam. Dan yang terakhir sekali Bapak dan Ibu, supaya kita masuk tanya jawab saja kalau memang ada. Yang terakhir sekali adalah mari kita berdakwah dengan pandangan positif dan selalu dibangun di atas sebuah harapan. Maksudnya bagaimana? Kita ini ada kata ulama mengatakan begini. Nahnu du'atun lasna qudhatun. Kita ini duat yang mengajak, memanggil, menyeru, mengundang. Itu kata dakwah artinya semua itu. Bukan qudhat, bukan hakim. Maka kita jangan menghakimi orang. Nah kita ini kan kadang sesama Islam saja sudah saling menghakimi nih. Dia sholatnya 20 rakaat, bid'ah. Oh, 8 rakaat, kurang pahalanya. Saling menghakimi kita. Dia cara angkat tangannya begini, meletakkan tangan di dadanya begini. Oh, ini kurang sunnah nih. Nggak saling menghakimi di antara kita. Non-Muslim sekalipun kita tidak boleh menghakimi dalam arti cepat menjatuhkan palu bahwa ini sudah masuk, ini sudah ahli neraka. Sampai seseorang menghembuskan nafas terakhir, sampai dia menghembuskan nafas terakhir, dia masih punya kesempatan untuk menjadi baik, bahkan lebih baik dari kita. Dan itu banyak contoh Bapak dan Ibu. Satu contoh yang saya berikan ini, saya belum banyak bicara tentang contoh ini. Di kota New York ini ada penjara namanya Rikers Island. Ini penjara yang cukup menakutkan. Banyak Afro-American di situ. Lalu suatu ketika datanglah ke masjid kita seorang Afro-American, karena kita bagi di masjid kita itu di Masjid Islamic Center di kota New York, kita bagi-bagi charity. Jadi kalau ada orang datang minta kita kasih $20, ada yang $40, ada yang $10, tergantung bagaimana kebutuhan mereka. Suatu ketika datanglah non-Muslim juga, terkadang ada yang datang minta. Datanglah seorang non-Muslim Afro-American gitu, pakaian compang-camping, nampak seperti agak mabuk gitu ya. Sudah mau diusir oleh security. Saya melihat dari jauh gitu. Saya katakan kenapa diusir? Dia katakan pertama dia non-Muslim, yang kedua nampaknya dia seperti mabuk lah. Dan dia rupanya baru keluar dari penjara. Saya katanya diusir. Coba suruh masuk, masuklah dia. Saya tanya, apa yang saya bisa bantu? Dia katakan saya baru keluar dari penjara, saya tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Saya hanya perlu uang untuk makan saja. Rupanya ketika kita berbicara dengan baik, responnya baik. Artinya orangnya sangat sopan. Tapi security tadi melihat pakaiannya dan seorang Afro-American lagi yang sudah ada stigma bahwa Afro-American itu kasar, ya suka memukul dan sebagainya kan. Tapi ketika saya tanya ternyata jawabannya bagus, sopan cara menjawabnya. Hanya saya kasihlah sekitar $20. Lalu saya sampaikan bahwa di tempat kita ini, tadi kelas yang saya sebutkan itu, ada kelas belajar Islam. Kalau Anda mau belajar Islam silahkan datang. Datanglah hari Sabtu. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah teman kita ini hanya belajar sekitar, saya tidak ingat betul, tapi sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Pada akhirnya dia menjadi Muslim. Orang yang tadinya dianggap pemabuk, baru keluar dari penjara, hampir diusir oleh security. Tapi karena kita melihat ada aspek harapan, dan inilah harapan kita pada setiap manusia. Setiap manusia itu punya fitrah. Dan fitrah itu nggak pernah berubah. Hanya kadang tersembunyi oleh hawa nafsu, oleh keangkuhan, kebodohan. Tapi fitrahnya ada. Kalau keangkuhan ini bisa kita sisihkan, kalau kebodohan ini bisa kita sisihkan, maka fitrahnya akan naik. Maka dia akan melihat kebenaran. Dan itu yang terjadi pada teman kita ini. Dia masuk Islam, alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, inilah barangkali beberapa hal yang mungkin perlu kita pegangi dalam upaya menyampaikan Islam, telling Islam to the world. Dan saya cuma ingin menutup bahwa kita sebagai bangsa dengan penduduk Muslim terbesar, tentu harus mengambil kewajiban ini dengan sungguh-sungguh. Karena menjadinya kita sebagai Muslim terbesar, saya sangat yakin inilah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pula lah yang kemudian mendorong saya untuk berupaya, berjuang untuk mendirikan pondok pesantren di Amerika Serikat. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan insya Allah. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.